Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 269, aku ingin membuatnya jijik. Baiklah. Mu Kiki mengangguk. Dia sangat puas dengan hasilnya. Kemudian, dia mengemasi barang-barangnya dan pergi ke sekolah. Namun, saat memasuki kampus, dia melihat spanduk besar tergantung di depannya. Di spanduk itu tertulis, Mu Kiki, aku ingin merayu kamu. Mu Kiki memindai spanduk itu dan bergegas masuk ke kelasnya. Ia teringat dengan apa yang dikatakan Xiao Xiao tadi malam. Kakek Seng tidak sabar untuk memulai aksinya, mengirim orang untuk merayu Mu Kiki dan wanita untuk Seng Xiao. Tidak mudah baginya untuk memulai rencananya dengan Xiao Xiao karena dia tidak bisa mendekati Xiao Xiao dengan mudah. Namun, Mu Kiki adalah sasaran empuk. Terutama jika ia memulai kepindahannya di universitas. Mu Kiki tidak tahu siapa yang menggantung spanduk itu tetapi dia tetap acuh tak acuh. Namun saat dia masuk ke kelasnya, dia melihat sarapan lezat tersaji dan hadiah di mejanya. Para siswa di sekitarnya mulai bergosip. Bukankah Mu Kiki sudah bertunangan dengan putra mahkota? Bagaimana dia bisa pergi berkeliling dan merayu pria? Dia benar-benar berani. Apakah dia tidak takut kalau putra mahkota akan tahu? Mu Kiki menyingkirkan semua barang itu ke tong sampah dan melanjutkan pelajarannya dengan tenang seperti biasa. Dia tidak akan membiarkan rencana kakek Seng berhasil. Setelah istirahat, akan ada sebotol jus buah di mejanya. Saat makan siang, akan ada kotak makan siang di mejanya. Dan setelah kelas, spanduk itu akan digantung lagi di pohon. Sekolah itu seperti apa? Tempat yang penuh dengan gosip. Namun Mu Kiki tidak memberikan tanggapan apapun. Setelah dia selesai memberi ceramah, Seng Xiao datang menjemputnya seperti biasa. Ketika dia melihat spanduk itu, dia menyeringai. Ketika Mu Kiki keluar dari kelas, Seng Xiao mengambil tasnya seperti biasa. Mereka masuk ke mobil dan meninggalkan kampus. Pangeran mahkota pasti melihat spanduk itu. Apakah dia tidak peduli sama sekali? Mungkin dialah yang melakukan ini. Lihatlah mereka. Mereka masih memiliki hubungan yang baik. Kita seharusnya tidak perlu khawatir tentang mereka. Saya sudah meminta Jing Yun untuk menghubungi administrator untuk mendapatkan rekaman CCTV. Kita akan segera tahu siapa yang melakukan ini. Seng Xiao memberitahu Mu Kiki dalam perjalanan pulang. Baiklah. Kalau sudah dapat orangnya, biar aku saja yang urus. Mu Kiki menatap Seng Xiao. Apakah akan ada masalah? Tentu saja tidak. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjadi anakmu. Mu Kiki tertawa. Aku ingin kembali dan menemui bibiku malam ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya dan bayinya. Jika kamu ingin bersamanya, kamu bisa membiarkannya tinggal di Jingting selama beberapa hari. Bibi Wu sangat ahli dalam mengurus wanita hamil. Dia bisa membantu. Aku akan bertanya pada paman apakah dia setuju. Ini adalah pertama kalinya mereka pergi ke rumah besar itu setelah pertunangan mereka. Karena Su Zipei hamil di usia lanjut, ia harus berbaring di tempat tidur hampir sepanjang waktu. Nafsu makannya tidak bagus akhir-akhir ini, jadi ia tampak lelah. Tapi saat dia melihat Mu Kiki dan Seng Xiao, matanya bersinar. Kiki, maaf, Bibi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mengunjungimu. Kau sudah datang sekarang, bukan? Su Zipei memegang tangannya dan menatapnya penuh kasih. Kau sudah bertunangan, jadi kau dan Tuan Muda Seng seharusnya lebih saling mencintai sekarang. Ya, aku tahu itu. Bagaimana kabar keluarga Seng? Apakah kalian akur? Mereka baik-baik saja, kata Mu Kiki. Dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa dia sedang menghadapi masalah sekarang. Dia tidak ingin Su Zipei khawatir. Ingat, kamu tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Kamu bukan gadis biasa. Kamu adalah nona muda dari keluarga Sen. Kamu memiliki keluarga Sen dan pamanmu untuk mendukungmu. Jangan hanya diam dan membiarkan orang-orang menindasmu. Ketika aku memiliki Seng Xiao, keluarga Seng tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Mu Kiki menatap Seng Xiao. Dia mempercayainya. Tentu saja. Aku sama sekali tidak khawatir saat kau bersama Tuan Muda Seng. Kalian harus berpegangan tangan erat-erat dan jangan dilepaskan. Aku tidak ingin melihatmu hidup dalam penyesalan seperti ibu dan ayahmu. Prioritas utamamu sekarang adalah menjaga dirimu dan bayimu dengan baik. Aku akan segera berusia 19 tahun, Bibi. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Mu Kiki bukan lagi dirinya yang dulu dan pengecut. Setelah seluruh keluarga makan malam yang lezat, Lu Wenhua mengantar mereka sampai pintu. Kiki, aku telah dipromosikan menjadi kepala sekolah Hitan. Jadi, aku bermaksud untuk mengungkapkan hubunganmu dan bibimu denganku. Dengan begitu, kamu akan memiliki latar belakang yang lebih kuat dan orang-orang tidak akan berani menyakitimu begitu saja. Paman, aku seharusnya tidak menikmati hak istimewa ini tanpa melakukan apapun. Kamu telah bekerja keras untuk ini. Ngomong-ngomong, aku sekarang adalah tunangan Xiao Xiao. Jika aku perlu menggunakan identitas ini untuk memenangkan pertempuran di masa depan, aku akan datang kepadamu.
Kepala sekolah Lu, Anda tidak perlu khawatir tentang Kier. Seng Xiao tahu bahwa maksudnya baik. Namun, dia bisa melindungi wanitanya. Sekalipun keluarga Seng adalah lautan yang paling ganas, dia masih bisa membiarkan Kier mengarunginya dengan mantap. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya berharap Xiao Qi bisa hidup bermartabat di keluarga Seng. Aku sudah memilikinya. Xiao Xiao telah memberikannya kepadaku, jawab Mu Qi dengan percaya diri kepada Lu Wenhua. Baiklah kalau begitu. Pasangan itu kembali ke Jingting setelah mengunjungi Su Zipei. Saat itu sudah pukul 10 malam tetapi Jing Yun masih datang untuk menyerahkan rekaman CCTV kepada Seng Xiao. Seng Xiao memberikannya kepada Mu Qi. Kamu bilang kamu ingin mengurusnya sendiri. Tidakkah kamu ingin menontonnya setidaknya sekali? Seng Xiao percaya diri. Kau tidak akan berani mengkhianatiku. Lagi pula, siapa yang berani menantangku dengan penampilan, kemampuan, dan kekayaannya? Kamu benar-benar narsis. Mu Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Lagi pula, bagiku, tidak ada yang lebih baik darimu. Setelah Seng Xiao mendengar apa yang dikatakannya, dia memeluk pinggangnya. Ini saat yang tepat untuk berolahraga setelah makan malam. Kamu sangat rajin. Apa kamu tidak khawatir kalau kamu akan menjadi impoten? Apakah kamu khawatir tidak akan bisa berhubungan seks di paruh kedua hidupmu? Hah. Sekarang mereka sudah bertunangan, dia bisa membawanya kemanapun dia mau. Hanya saja itu terlalu melelahkan bagi Mu Qi. Setelah Mu Qi tertidur, Seng Xiao menelepon Jing Yun. Apakah kamu sudah memeriksa latar belakang bajingan di universitas itu? Dia masih saudara kandung dari kakak ketujuhmu, jawab Jing Yun. Seorang bujangan ditakdirkan untuk bekerja sampai tengah malam. Ketika Seng Xiao mendapat jawaban, dia memeluk Xiao Qier dan tertawa. Sepertinya kakak ketujuh tidak sabar untuk mencoba pria asing. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Aku selalu menepati janjiku. Karena dialah yang memulainya, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Siapkan seorang pria. Jika dia melakukan tindakan lain, aku akan langsung mengirimnya kepadanya. Aku ingin membuatnya jijik sebagai balasannya. Ya, Jing Yun mengangguk. Ada orang yang memang tidak tahu malu. Kalau kamu tidak melawan, dia tidak akan menganggapmu serius.